Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali. Minggu ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang complex number atau bilangan kompleks ya. Jadi, minggu lalu kita sudah belajar, terutama terkait dengan pembagian bilangan kompleks, terkait dengan penjumlahan bilangan kompleks, pengurangan bilangan kompleks, dan juga perkalian bilangan kompleks. Khusus untuk minggu ini, kita akan kembali bahas tentang bilangan kompleks, dan untuk minggu ini videonya akan terbagi ke dua sesi. Sesi yang pertama kita akan melanjutkan ke perkalian dan juga pembagian. Minggu lalu pembagian kita belum sempat bahas, tapi untuk tugasnya sudah ada saya tanyakan. Jadi minggu ini akan kita bahas ya. Kemudian juga ada sesi kedua, kita akan bahas terkait dengan form dari bilangan kompleks. Ada dua tipe, ada rectangular form dan juga ada polar form. Bagaimana caranya kita bisa mengganti dari rectangular menjadi polar atau dari polar berubah menjadi rectangular. Ada hal yang penting untuk kita akan bahas di sesi kedua. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang penting juga ya. Untuk minggu depan kita akan bahas terkait dengan partial derivatif. Ya, kalau saya tidak salah topiknya tentang itu, nanti kita akan menuju ke topik yang benar-benar baru di minggu depan. Dan juga ada satu pengumuman lagi, biasanya saya menyediakan kuis setiap semester buat teman-teman, tapi khusus untuk minggu ini, teman-teman tidak akan ada kuis sama sekali. Sebagai gantinya, teman-teman akan mengerjakan tugas. Jadi nilai kuis akan saya masukkan ke nilai tugas buat teman-teman semuanya. Ya, kembali juga saya mau ingetin teman-teman kalau kita akan punya UTS di minggu ke-8, persyaratannya sama seperti semester sebelumnya di Kalkulus 2, di mana teman-teman akan mengerjakan UTS melalui e-learning. Jumlah soalnya ada 50 sesuai dengan jam pelajaran. Jadi dimulai jam pelajaran jam 8 sampai jam berapa teman-teman bisa lihat sendiri, dan juga teman-teman saya wajibkan untuk menggunakan webcam. Jadi tidak ada alasan di saat teman-teman UTS nanti, kalau misalnya komputernya tidak ada atau internetnya macet atau apapun alasannya tidak akan saya terima. Jadi tolong dipersiapkan sendiri sebelum menuju ke ruang ujian ya. Atau ujiannya mau di mana juga terserah kalian, tapi pastikan internetnya stabil ya. Sekarang kita bahas ke topik minggu kita saat ini, yaitu tentang bilangan kompleks ya. Teman-teman sebenarnya sudah familiar ya, atau paling minimal sudah sempat kita bahas minggu lalu, yaitu terkait dengan bilangan kompleks dalam bidang perkalian. Ya, teman-teman bisa lihat misalnya contohnya di sini, teman-teman ada contoh soal 4 tambah 3i dikali dengan 2 dikurang 5i. Standar pengerjaannya cukup sederhana ya, sama seperti perkalian pada biasanya ya, teman-teman buat dari 4 dikalikan dengan 2, kemudian 4 dikalikan dengan min 5i. Tapi di sini perhatikan, perkalian dengan negatif itu harus diperhatikan. Positif dengan negatif dan negatif dengan negatif, ya itu harus diperhatikan. Saya tidak mau ada kesalahan yang konsepnya sederhana. Dan di sini juga teman-teman bisa perhatikan ya, ada 4 dikali 2, 4 dikali dengan min 5i, kemudian kita punya 3i dikali dengan 2, dan juga 3i dikalikan dengan min 5i. Ya. Hasilnya teman-teman bisa lihat di bawah langsung, ya, tapi ini harus dilatihan nih. Teman-teman harus latihan dengan soal ini, coba dikalikan sederhana, dan usahakan untuk mendapatkan hasil yang sama seperti yang ada di layar komputer kalian saat ini. Jadi di saat dikerjakan, jangan lupa jangan hanya sekedar ditonton saja video ini, tapi juga dipraktekkan. Kalau misal kira-kira hasilnya berbeda, coba dicek kembali. Di mana ya salahnya, teman-teman nanti praktekkan kembali, usahakan dapat hasil yang sama. Nah, di saat kita memiliki yang seperti ini, jawabannya ya, di sini teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, kita punya min 15 dikalikan dengan i kuadrat, min 15 i kuadrat. Perhatikan ya, kita punya min 15 di sini, i kuadrat itu adalah min 1. Berarti ini kita akan menjadi plus 15. Ya. Ini adalah tantangan yang tidak bisa saya bilang berat sebenarnya, tapi juga teman-teman harus teliti. Dan di sini juga perhatikan kembali, kita punya min 20i ditambah dengan 6i. Maka di sini sama ya, sebenarnya langsung min 20 I ditambah dengan 6I. Maka teman-teman akan mendapatkan min 14I untuk yang ada di sini. Ya, langsung kita masukkan ke bawah. Ya, perhatikan di sini. Kita langsung punya 8 dikurang dengan 14I dikurang dengan 15 sama, dan di sini kita punya 15 min 1. Nah, min 15 dikalikan dengan min 1, teman-teman akan mendapatkan plus 15. Nah, plus 15 ini ya, teman-teman, plus 15 ini bisa langsung dijumlahkan dengan 8. Maka teman-teman akan memiliki 23 dikurang 14i. Ya.
Jadi khusus untuk soal ini udah pasti akan keluar ya bentuk yang seperti ini. Soalnya bisa berbeda lah, nggak mungkin sama persis, tapi bentuk yang seperti ini sudah pasti akan saya tanyakan. Jadi silakan latihan buat teman-teman. Ya, kita akan bahas soal satu lagi khusus untuk perkalian di bilangan kompleks ini. Nah, misal teman-teman bisa memiliki bentuk soal yang seperti ini. Kalau kita lihat di sini ya, ada 6 dikurang I dikalikan dengan 4 tambah 3I dikurang dengan 3 dikurang 3i. Nah, konsep di sini, perhatikan di sini kita memiliki tanda kurung yang berbeda. Nah, di sini teman-teman sudah pasti harus menjumlahkan dulu sebelum langsung dikalikan dengan 6 dikurang i-nya. Tahap pertama, kalian harus jumlahkan dulu yang ada di sini. Yang ada di sini harus dijumlahkan dulu, dan perhatikan di sini kita punya negatif dikalikan dengan 3 dan negatif dikalikan dengan min i. Ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti teman-teman, kalau saya lihat itu banyak yang tidak terlalu teliti dalam mengerjakannya. Di sini akan menjadi 4 ditambah 3i, ya. Ingat, di sini ada negatif, kurang 3, kembali negatif, dikalikan dengan negatif akan menjadi plus i. Perhatikan yang seperti ini sebelum kalian mengerjakan soalnya. Salah satunya, kalau misalnya sampai ada error atau ada membuat kesalahan yang begini, yang i ini jadi negatif juga misalnya, maka teman-teman sudah pasti akan kehilangan poin di soal ini di saat UTS nanti. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, teliti, jangan mau cepat-cepat selesai tapi tidak teliti. Ya, ini saya hapus, kita lanjutkan di bawahnya ya. Nah, ini kembali saya ingatkan ke teman-teman, silakan untuk dilakukan pengetesan, tetap diulang, ya topiknya ini jangan cuma sekedar di ini saja, jangan hanya sekedar ditonton saja, tapi juga dipraktekkan. Karena tipe yang seperti ini juga akan saya tanyakan buat teman-teman. Jadi silakan latihan sendiri dan jangan berharap sama teman kalian, karena kalian tidak akan bisa nyontek dengan teman kalian nantinya. Ya, ini sudah bisa langsung dijumlahin ya, yang sebelah kanan. Langsung teman-teman lihat di sini, kalian punya, kalian punya, sebentar ya saya ganti dulu. Di sini kalian punya 4 dan kalian punya min 3. Sama bentuknya, bisa langsung kalian jumlahkan, 4 dikurang dengan 3 akan jadi 1, dan kemudian kalian punya 3i ditambah dengan i, maka 1 tambah 4i. Ya, 1 tambah 4i. Ini akan kita kalikan dengan 6 kurang i, seperti ini. Ya, ini silakan teman-teman praktekkan juga. Ya, di bawahnya ada hasilnya, akan jadi seperti ini. Maka di sini kalian akan melakukan perkalian, seperti yang kita bahas sebelumnya. Langsung dikalikan, ya, teman-teman akan mendapatkan di sini 6, ya, seperti yang ada di sini, tidak saya bacakan lagi, dan hasilnya adalah 10 tambah 23i. Nah, soal yang seperti ini, tahap-tahapnya, misalnya seperti ini sama ya, saya salah kopinya, tidak apa-apa, tapi tahap-tahap di bawahnya itu teman-teman bisa perhatikan, dan saya minta teman-teman untuk benar-benar memperhatikan konsep-konsepnya, jangan sampai nanti di saat UTS kalian buat kesalahan yang seharusnya tidak kalian kerjakan. Itu sudah pasti akan kehilangan poin buat teman-teman semuanya. Ya, jadi silakan tahap-tahap prakteknya sudah saya tunjukkan di sini, dilatihkan, jangan lupa latihan, kemudian nanti latihan ulang kembali agar kalian tidak melakukan kesalahan di UTS nantinya. Oke, sekarang kita lari ke pembagian bilangan kompleks. Konsep pembagian bilangan kompleks sebenarnya kalau bentuknya seperti ini ya, 8 tambah 4i per 2, ini tidak terlalu susah, sama seperti pembagian seperti biasa. Jadi teman-teman di sini bisa pisahin pecahannya, 8 per 2 ditambah dengan 4i per 2. Bisa langsung dibagi 2, langsung tidak ada masalah, hasilnya akan menjadi 4 tambah 2i. Tidak ada masalah apa-apa pada tahap yang seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki soal yang seperti ada di bawah, 5 tambah 2i per 4 dikurang i misalnya. Maka di sini untuk menyelesaikan konsep yang seperti ini, standarnya teman-teman harus 5 tambah 2i-nya per 4 kurang i-nya itu harus dikalikan dengan 4 tambah i per 4 tambah i. Kenapa kita kalikan seperti ini? Tujuannya agar i yang bagian di bawah itu hilang. I yang ada di bawah ini hilang, ya. I, sebentar, mau saya hilang. I yang di bagian bawah itu hilang. Ya, contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, misalnya kita punya 4 di sini ya, ada 4 dan ada min I. Nah, kalau kita kalikan min I ini dengan min I juga, maka teman-teman tidak akan kehilangan I-nya.
Ya, teman-teman tidak akan kehilangan I-nya, tapi teman-teman akan mendapatkan 8I, kemudian akan dijumlahkan lagi akan menghasilkan 16I di sini. Kalau teman-teman perkalikan 4 dikurang I dikalikan dengan 4 dikurang I, atas bawah di bagian ini. Tujuan kita utamanya untuk menghilangkan I-nya. Jadi, kita buat 5 tambah 2AI per 4 dikurang I dikalikan dengan 4 tambah I per 4 tambah I. Konsep yang seperti ini teman-teman akan bisa langsung kalikan seperti biasa. Ya, sama seperti yang buat ini bentuknya akan menjadi seperti ini, 5 tambah 2I per 4 per 4 kurang I dikalikan dengan 4 tambah I per 4 tambah I. Di sini teman-teman akan langsung perkalikan seperti biasa. Ya, teman-teman sudah pernah pelajari tentang perkalian di pecahan, tidak saya ulangi lagi, maka hasilnya akan teman-teman lihat seperti yang ada di layar kalian. Nah, di sini jangan lupa juga teman-teman harus kembali latihan. Ya, diingat di prakteknya, dipraktekkan angka-angkanya muncul dari mana kalau kalian kurang paham, usahakan tidak membuat kesalahan sama sekali. Hati-hati dan teliti dalam mengerjakan soalnya. Ya, sekarang teman-teman bisa langsung ngerjain. Kalau kita punya yang bilangannya sama, seperti misalnya kita punya 5i dengan 8i, teman-teman bisa langsung jumlahkan. Hasilnya akan menjadi 13i sepertinya. Ya. Kemudian teman-teman punya 2 dikalikan, maaf 2i kuadrat. I kuadrat ini teman-teman ketahui kalau dia itu adalah min 1. Kita buat di sini. Ini juga sama, i kuadrat kita buat di sini. Ya, langsung berarti 2 dikalikan dengan min 1 akan menjadi min 2. Min 2-nya itu bisa kita jumlahkan dengan 20. Berarti teman-teman akan mendapatkan 18 tambah 13i per 17. Ya, konsepnya diperhatikan, dilihat baik-baik. Nanti dipraktekkan, jangan lupa usahakan hasilnya sama persis. Ya. Dan ini, ya, kalau kita punya hasil 18 tambah 13i per 17 seperti ini, kita juga bisa buat bentuknya menjadi seperti ini. 18 per 17 tambah 13i per 17. Ini adalah bentuk lain yang ada dari hasil dari contoh soal yang ada di sini. Ya, ini adalah contoh soal terakhir untuk topik ini. Ya, untuk topik ini, untuk bagian perkalian ini contoh soal terakhir. Teman-teman saya akan ulang kembali. Tidak serta-merta kita harus mengkalikan yang di bawah ini negatif. Ya, misalnya teman-teman sebelumnya kan punya 4 dikurang i, kita kalikan dengan 4 ditambah i. Tidak selamanya kita harus mengalihkan dengan I-nya negatif. Ada kalanya juga kita bisa mengalihkan ini dengan I yang positif. Ini kan jadi sama dengan ya, teman-teman bisa lihat ini kita kalikan I aja. Tujuan utamanya sama ya. Tujuan utama kita adalah untuk menghilangkan I-nya. I-nya kita hilangkan. Jadi I itu kalau kita kalikan dengan I, dia akan menjadi I kuadrat. Dan I kuadrat itu adalah min 1. Jadi I-nya itu hilang. Yang bagian bawah. Yang bagian atas tidak masalah. Ya, maka teman-teman akan mendapatkan seperti ini, 5i tambah 6i kuadrat per i kuadrat. Yang akan jadi hasilnya 5i tambah 6 dikalikan dengan min 1 per min 1. Hasilnya 6 dikurang 5i. Ya. Silakan dilatihan kembali untuk yang ini, jangan lupa dipraktekkan soalnya. Ingat, teman-teman akan memiliki satu tugas setiap minggu sampai teman-teman UTS nanti. Jadi rajin-rajin ngecek di e-learning kapan tugasnya, dan deadline-nya itu adalah sebelum teman-teman masuk ke ruang kelas. Ya, sebelum teman-teman masuk ke ruang kelas, dan saat masuk ke ruang kelas yang kalian kerjakan itu kalian berikan kepada saya juga. Ya, jadi saya tidak akan mengingatkan teman-teman akan ada tugas lagi dan lain sebagainya. Teman-teman silakan cek di e-learning. Baik, sekian dari saya untuk video ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video nomor 2. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.